Halo teman-teman mahasiswa semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam video perkuliahan kita dengan topik laporan posisi keuangan. Nah, berkaitan dengan video ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting terkait bagaimana menyusun laporan posisi keuangan atau bahasa yang kita kenal dulu sebagai neraca gitu ya. Nah, teman-teman mahasiswa, ketika kita akan membuat laporan posisi keuangan atau neraca, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana elemen-elemen yang ada dalam laporan posisi keuangan tersebut. Yang pertama adalah aset, ya, aset. Aset ini adalah segala resource atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu entitas, ya, karena ada sebagai akibat dari kejadian di masa lampau dan diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk suatu perusahaan, begitu ya. Nah, itu untuk aset. Yang kedua, elemen yang paling penting juga dalam laporan posisi keuangan adalah liability. Ya, liability atau istilah lainnya adalah kewajiban, gitu ya. Nah, liability, ya, ini juga adalah suatu kewajiban yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai akibat dari kejadian di masa lampau, yang tentunya di kemudian hari akan mengakibatkan kas yang keluar dari suatu entitas tersebut, begitu ya. Nah, yang ketiga adalah equity atau modal, ya. Nah, itu adalah elemen-elemen penting yang ada dalam laporan posisi keuangan, ya. Yang pertama tadi ada aset, yang kedua ada liability, yang ketiga ada modal atau equity. Nah, terkait dengan menyusun laporan posisi keuangan, ya, ada tahapan-tahapan yang teman-teman perlu ketahui, ya. Yang pertama, sebelum kita menyusun laporan posisi keuangan, tentunya kalau kita bermodalkan, misalkan kita punya datanya adalah neraca saldo yang disesuaikan, maka teman-teman kalau ada yang bertanya, Pak, dari neraca saldo yang telah disesuaikan, apakah bisa dibuat laporan posisi keuangan? Nah, itu pertanyaannya sangat bagus ya. Di sini saya jelaskan bahwa ketika kita punya neraca saldo yang telah disesuaikan, bisa saja kita susun laporan posisi keuangannya, ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan di sini bahwa kita harus terlebih dahulu mengetahui tahapan-tahapan untuk membuat laporan posisi keuangan itu sendiri, ya. Kenapa? Ya, karena sebelum kita menyusun laporan posisi keuangan tersebut, maka harus tersedia dulu laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Kenapa alasannya? Saya jelaskan di sini ya, teman-teman. Ada komponen tertentu dari laporan laba rugi yang harus kita laporkan pada laporan perubahan modal. Ya, begitupun dalam laporan perubahan modal. Ada komponen tertentu yang harus kita laporkan pada laporan posisi keuangan. Makanya intinya sebelum kita selesai mengerjakan laporan laba rugi dan laporan perubahan modal, maka kita tidak akan bisa menyusun laporan posisi keuangan. Begitu intinya teman-teman. Nah, contohnya begini, ya. Kita akan laporan perubahan modal dulu, begitu ya. Nah, nanti kita akan buat laporan posisi keuangan. Nah, dalam laporan perubahan modal itu ada komponen yang namanya modal akhir. Nah, modal akhir itu yang nantinya kita akan laporkan di laporan posisi keuangan. Begitupun pada laporan perubahan modal, ya. Ada komponen yang dalam laporan perubahan modal itu mengambil dari laporan laba rugi. Apa itu? Ya. Jadi pada laporan laba rugi itu ada komponen yang harus kita laporkan di laporan perubahan modal, yaitu laba bersih atau rugi bersih, gitu ya. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa membuat laporan perubahan modal sebelum laporan laba ruginya telah selesai kita susun, begitu.
Itu ya intinya. Nah, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk menyusun laporan keuangan atau laporan posisi keuangan itu, yang pertama kita harus buat dulu laporan laba ruginya, yang kedua kita buat laporan perubahan modal, baru bisa kita susun laporan posisi keuangan. Ya, nah mau bentuknya seperti apa? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa laporan posisi keuangan itu ada beberapa bentuk ya. Yang pertama model Staffel, yang kedua model Skontro, itu ya. Nah, model Staffel itu bentuknya seperti letter T gitu ya. Di sebelah kiri ada aset dan di sebelah kanan ada liability dan equity gitu ya. Kalau Skontro bentuknya vertikal ke bawah. Jadi terdiri dari satu jalur gitu ya. Nah, teman-teman, pada tugas nanti teman-teman akan saya sarankan untuk lebih memahami tentang bagaimana penyusunan sebuah laporan yang kita sebut sebagai laporan posisi keuangan gitu ya. Ya, nanti pelajari dulu video-video sebelumnya yang pernah saya submit di Classroom, terus nanti kerjakan tugasnya. Sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.